Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 16 Juli 2020. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran, yaitu masih di pembelajaran jarak jauh ya. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di kelas 4. Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, kita langsung saja masuk ke pembelajaran tematik kelas 4 pada tema membangun indahnya kebersamaan. Pada subtema 1 dengan tema keberagaman budaya bangsaku. Nah, di sini negara Indonesia itu adalah negara kepulauan. Nah, sebagai negara kepulauan, tentunya Indonesia memiliki banyak pulau ya yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Nah, tentunya anak-anak pernah mendengar ya kalimat dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap pulau itu tentunya memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Maka dari itu disebut dengan keberagaman budaya ya. Nah, di sini Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya. Oleh karena itu, Indonesia sangatlah kaya. Nah, keberagaman apa saja sih yang ada di Indonesia? Kita lihat. Yang pertama ada bahasa daerah, ada rumah adat, ada kesenian daerah, makanan tradisional juga, upacara adat. Lalu kemudian ada kain tradisional, dan yang terakhir ada senjata tradisional. Inilah kekayaan yang meliputi keberagaman budaya di Indonesia ya. Kemudian kita lihat ada contoh keberagaman budaya di Indonesia. Nah, ini yang tadi disebutkan itu yang meliputi kebudayaan. Nah, di sini ada contohnya. Contoh keberagamannya adalah kita lihat yang pertama ada bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu tentunya di setiap suku mempunyai bahasa daerah yang berbeda ya. Nah, di Indonesia juga memiliki beberapa bahasa daerah ya, tentunya banyak bahasa daerahnya ya. Nah, contohnya seperti ini, ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Betawi ya. Selain ini masih banyak lagi, ada Banjar, Sasak, Bugis, dan lain-lain. Itu mempunyai bahasa daerah masing-masing. Lalu kemudian ada rumah adat. Begitupun dengan rumah adat ya, kita juga banyak ya rumah adat itu misalnya mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Misalnya ada rumah adat yang bernama Joglo, itu dari rumah adat Minangkabau seperti ini. Ini adalah rumah adat Minangkabau yang bernama rumah Gadang ya. Ada juga rumah adat Batak disebut dengan Jabu, rumah adat Toraja disebut dengan Tongkonan, ada rumah adat Mentawai disebut dengan Uma, dan juga ada rumah adat Dayak disebut dengan Betang. Nah, yang Ibu contohkan di sini adalah rumah adat dari Minangkabau, yaitu bernama rumah Gadang ya. Lalu kemudian ada kesenian daerah. Nah, kesenian daerah juga meliputi beberapa unsur, yaitu seperti di sini ada seni musik, selanjutnya ada seni tari, ada juga yang seni musik, seni tari, ada juga seni pertunjukan. Nah, di sini ini adalah keberagaman budaya di Indonesia dari kesenian daerah. Selain ini juga ada seni suara, seni sastra, dan juga seni kriya ya. Seni kriya itu kerajinan rakyat ya. Lalu selanjutnya masih ada di sini senjata tradisional. Senjata tradisional Indonesia seperti apa sih? Nah, lihat, ini adalah macam-macam senjata tradisional di Indonesia. Nah, contoh yang lainnya dari contoh keberagaman budaya Indonesia ada makanan tradisional. Nah, di Indonesia juga terdapat ya beragam suku bangsa itu memiliki makanan khas ya, dari lauk pauk maupun dari jajanan. Seperti contohnya di sini
makanan khasnya ada empek-empek, ada gudeg, ada sate, juga ada soto Betawi, tentunya dari berbagai daerah ya. Ada kain tradisional. Nah, kain tradisional itu di sini ada kain batik. Nah, jadi hampir seluruh suku bangsa Indonesia itu memiliki ragam kain tradisional yang sangat unik. Nah, contohnya di sini ada batik, ada kain sasirangan, juga ada kain songket, nah atau kain ulos ya. Di sini ada kain tradisional. Nah, kemudian, di sini ada mengamati terjadinya bunyi. Nah, di sini, ada seni musik ya. Tentunya seni musik itu harus mempunyai alat-alatnya, yaitu alat musik. Nah, di sini ada beberapa alat musik yang dipukul, ditiup, terus masih dipetik ya, dan masih banyak lagi. Nah, ini alat musik ini apabila dimainkan akan terjadi bunyi atau akan mengeluarkan bunyi. Tapi bunyi itu tidak hanya dikeluarkan oleh alat musik ya. Nah, selain alat musik masih banyak benda yang menghasilkan bunyi seperti peluit. Nah, peluit kalau kalian tiup akan mengeluarkan bunyi atau tidak? Nah, tentunya akan mengeluarkan bunyi karena apabila ditiup akan terjadi getaran udara dalam peluit dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Apa sih itu bunyi? Kalian tahu nggak apa itu bunyi? Nah, apakah itu bunyi? Bunyi itu adalah suatu yang dapat kita dengar. Jadi kalau kalian pukul meja, nah itu akan terjadi bunyi dan akan terdengar oleh kita ya. Atau menjatuhkan sesuatu, misalkan itu akan menghasilkan juga bunyi atau terjadi bunyi. Lalu kemudian syarat terdengarnya bunyi. Ternyata ada syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama ada sumber bunyi. Yang kedua ada medium atau udara. Yang ketiga ada pendengar ya, seperti yang tadi disebutkan. Jadi harus ada sumber bunyinya. Kalau tidak ada sumber bunyi tidak akan terjadi bunyi. Nah, seperti contoh di sini. Nah, ada seorang anak sedang memetik gitar. Nah, itu akan menghasilkan bunyi. Sumbernya dari mana? Yaitu dari gitar, dari anak yang memetik gitar. Nah, anak-anak, baiklah materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga dapat dipahami, dapat bermanfaat untuk kalian ya. Ibu harapkan kalian tetap ceria, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di setiap pembelajarannya ya. Baik anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.